Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membahas bab 2 yaitu masalah sosial. Di mana masalah sosial sendiri itu terdiri dari dua kata yaitu masalah dan sosial. Nah, di mana masalah sendiri itu berarti situasi, kondisi, perilaku yang tidak diinginkan, aneh, sulit, dan bertentangan dengan norma sosial. Nah, untuk sosial sendiri itu ada masyarakat sebagai subjek atau pelaku yang terlibat dan hubungan sosial serta struktur sosial, di mana struktur sosial ini menyangkut tentang stratifikasi, interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, seperti itu. Nah, masalah sosial sendiri itu pengertiannya dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu elemen objektif dan elemen subjektif. Dimana kalau elemen objektif ini kita memandang bagaimana kondisi sosial itu terjadi, dianggap sebagai meresahkan atau tidak. Nah, untuk kalau elemen subjektif itu menyangkut keyakinan bahwa kondisi sosial itu dianggap berbahaya dan harus diatasi. Nah, di sini masalah sosial itu dalam suatu masyarakat dengan masyarakat lain saling memiliki perbedaan dalam menganggapnya sebagai masalah sosial. Dalam artian di suatu masyarakat menganggap suatu kondisi sosial itu sebagai masalah sosial, akan tetapi belum tentu dianggap masalah sosial juga oleh masyarakat yang lain, tergantung norma yang berlaku di masyarakat itu. Nah, dari dua elemen ini dapat kita simpulkan masalah sosial adalah kondisi sosial yang dipandang suatu masyarakat berbahaya bagi mereka dan harus diatasi. Berbahaya bagi mereka dan harus diatasi. Oke, dari pengertian ini ada 4 titik pokok, 4 kata kunci yang dapat kita rangkum dan kemudian kita jabarkan dalam pengertian masalah sosial, yaitu yang pertama, ada sesuatu hal yang dianggap salah. Nah, jika sesuatu hal itu dianggap benar-benar saja bukan suatu masalah sosial, akan tetapi suatu hal yang dianggap lumrah. Nah, di sini jika ada kondisi sosial dianggap sebagai masalah sosial, itu pasti dianggap salah. Nah, yang selanjutnya yaitu berpengaruh bagi orang banyak, tidak hanya 1-2 orang saja. Nah, yang ketiga dan 4 ini sama, yaitu harus dapat diubah dan masyarakat itu memiliki rasa optimisme ketika kondisi sosial itu dianggap suatu yang salah. Nah, mereka harus mengubahnya melalui penyesuaian nilai dan norma sosial. Nah, kemudian kita akan belajar tentang teori masalah sosial, di mana teori ini ada 3 yang kita bahas di sini, yaitu teori fungsionalisme, konflik, interaksionisme, simbolik. Nah, di mana teori fungsionalisme ini diungkapkan oleh Emil Durkheim, Talcott Parsons, Robert Camerton. Nah, di mana inti dari teori fungsionalisme ini, dalam suatu masyarakat tentunya terdapat lembaga-lembaga yang mengaturnya, yaitu seperti lembaga keluarga, ekonomi, sekolah. Nah, lembaga keluarga ini lembaga keluarga, ekonomi, sekolah ini memiliki fungsi tersendiri, dan ini harus berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, apabila tidak berjalan dengan sesuai fungsinya masing-masing, itu akan terjadi yang namanya patologi sosial atau fungsi bagian masyarakat tidak bekerja dengan baik. Nah, sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti di bawah ini. Nah, kita contohkan seperti keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, misalnya menjaga sebagai fungsi protektif, menjaga anggota keluarganya, kemudian sebagai fungsi afektif, memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya. Nah, jika fungsi itu tidak bekerja dengan baik, maka bisa saja salah satu anggota keluarga seperti anaknya itu melakukan yang namanya kenakalan remaja. Nah, untuk disorganisasi sosial
sosial ini bisa terjadi karena perubahan sosial secara cepat. Nah, di sini disorganisasi sosial ini misalnya dalam sekolah ini ada kemajuan teknologi seperti handphone. Nah, bagi siswa yang tidak bisa menyesuaikan akan menggunakan handphone dengan fungsi yang negatif seperti bermain game ketika pelajaran, seperti itu. Nah, dalam lingkup yang lebih besar lagi yaitu ada revolusi kebudayaan Tiongkok yang terjadi tahun 1966 sampai 1976. Nah, untuk teori yang selanjutnya yaitu teori konflik, di mana teori ini dibedakan menjadi 3, yaitu teori konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, dan konflik gender. Nah, konflik kelas sendiri itu berhubungan dengan kaum borjuis dan proletar, di mana kaum borjuis ini diartikan sebagai kaum yang memiliki modal atau memiliki usaha seperti pemilik mesin atau pemilik perusahaan. Nah, dalam konflik kelas ini secara khusus akan dibahas oleh teori Marxis dengan adanya ketidaksetaraan ekonomi. Teori Marxis menganggap masalah sosial muncul karena adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme seperti yang dijabarkan oleh Karl Marx. Nah, dalam sistem ini ada 2 kelas yaitu borjuis dan proletar. Nah, kelompok yang termasuk kelas borjuis adalah para pemilik faktor produksi seperti pabrik dan mesin. Sementara itu yang termasuk kaum proletar adalah kaum buruh. Nah, 2 kelas ini di mana kaum borjuis ini akan memaksimalkan keuntungan dengan membayar pekerja mereka sesedikit mungkin, sedangkan buruh gagal mendapatkan haknya yaitu setinggi-tingginya upah yang mereka inginkan. Nah, sifat eksploitatif yang dilakukan oleh kaum borjuis ini menyebabkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kejahatan perusahaan. Nah, dengan teori konflik ini, teori Marxis ini yang saya maksud, timbullah adanya alienasi, ketidakberdayaan serta ketidakbermaknaan hidup manusia. Nah, untuk konflik keras yang mencakup tentang prasangka dan diskriminasi prasangka di sini anggapan suatu masyarakat terhadap masyarakat lainnya, dan diskriminasi di sini dalam artian suatu masyarakat yang dominan itu pasti melakukan penguasaan atau eksploitasi terhadap masyarakat yang minoritas. Nah, untuk kelompok etnis itu ada konflik etnis, maksud saya itu ada konflik-konflik yang terjadi antar budaya, misalnya antar suku Dayak dan Madura, seperti itu. Nah, untuk konflik gender itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak memiliki hak yang sama jika dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya masalah pekerjaan, perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki, seperti itu. Nah, untuk konflik ras, etnis, dan gender itu dikaji oleh teori non-Marxis, di mana masalah ini timbul akibat kepentingan dan nilai yang berbeda dan dapat diselesaikan dengan memahami pandangan masing-masing. Nah, untuk teori interaksionisme simbolik ini intinya teori interaksionisme simbolik ini diungkapkan oleh George Herbert Mead, Charles Horton Cowley, Irving Goffman ya, pakai F ini. Nah, untuk teori ini beranggapan bahwa masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu bermasalah dan tidak bermasalah. Nah, ada 2 pandangan di sini, yaitu labeling teori dianggap bermasalah karena sudah dicap bermasalah, dalam artian ketika kita sudah melakukan satu kesalahan, nah untuk kondisi-kondisi sosial yang lain itu pasti dikaitkan dengan masalah kita yang sebelumnya, seperti itu, atau dengan kata lain labeling. Nah, untuk pandangan yang kedua yaitu konstruksionisme simbolik, di mana di sini masyarakat
kembali ke konstruksionisme simbolik, di mana masyarakat menginterpretasikan dunia sekitar dan realitas itu secara sosial, tergantung pada pandangan masyarakatnya itu. Nah, untuk yang terakhir itu ada faktor penyebab permasalahan sosial, di mana di sini masalah sosial itu tidak terjadi secara kebetulan atau secara tiba-tiba, melainkan ada beberapa hal yang menyebabkan adanya masalah sosial itu, seperti halnya kemiskinan. Nah, faktor ekonomi itu selalu dihubungkan dengan yang namanya kemiskinan, di mana kemiskinan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kultural yang terjadi karena adanya budaya yang tidak baik oleh masyarakat seperti rasa malas, boros, tidak disiplin, dan yang lainnya. Dan kemudian kemiskinan struktural yang terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri, seperti adanya kebijakan yang tidak semestinya diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat seperti RUU Cipta Kerja ini. Nah, faktor biologis itu seperti adanya kasus penyakit. Nah, kemiskinan yang saat ini terjadi itu disebabkan oleh adanya virus corona atau COVID-19. Nah, untuk faktor psikologis itu seperti depresi, gangguan jiwa, stres, penyakit saraf, seperti itu, di mana orang-orang yang menderita ini dapat melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial sehingga mengganggu kondisi sosial yang ada dan menimbulkan permasalahan sosial. Nah, yang terakhir itu ada faktor sosial dan kebudayaan, di mana ada perceraian, kriminalitas, krisis yang sudah pasti itu akan menyebabkan permasalahan sosial. Nah, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.